normal-normal aja deh. Lu jangan hiper, lu jangan lebay, lu jangan begini. Tahan mulut lo. Ya. Cobalah mendengarkan dia gitu. Apa sih yang terburuk yang akan terjadi kalau lu dengerin pasangan lo, kalau lu dengerin fantasi seksualnya, supaya dia bisa menjadi dirinya di depan lu. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Halo. Hai. Onat. Itu udah mulai ditanya. Lagi nonton ya? Gimana ya? Mau lihat nggak? Dok, makasih loh dok. Gue tuh manggilnya apa sih sebenarnya? Jangan dok dong. Apa sih? Manggil Zoya aja. Karena kan gue bukan dokter, gue kan psikolog. Oke, nggak taruh. Kalau psikolog gue manggil apa? Namanya. Kalau dokter itu, kalau psikiater lo boleh panggil dokter. Karena dia dari fakultas kedokteran. Berarti Mbak Zoya? Iya dong. Apa Bu Zoya? Hak aja. Iya. Biar awet muda gue. Oke, kita tuh mau ngebahas tuh addiction porn. Karena menurut gue penting banget dibahas. Karena cowok-cowok tuh nggak tahu ini tuh bermanfaat, iseng, apa ada long term addiction yang bikin kita nggak tahu ya. Nah, lu kan udah handal banget di bidang ini ya. Oh, gue kira handal nonton porno. Oh, tidak dong. Enggak, lu kan emang handal di bidang ini. Nah, gue tuh tiba-tiba ngubungin lu malam-malam, Mbak Zoya, gara-gara gue nonton di Netflix. Sampai dia bikin serialnya tuh apa yang terjadi sama otak lo saat lu nonton porno, dan apa yang terjadi pas lu berhenti. Jadi kan narkoba nih lama-lama. Pas nonton ada akibatnya, pas berhenti pun dia juga ada akibatnya. Gue senang lo mengingat gue pada saat itu ya kan. Gue langsung kayak, siapa ya? Oke Mbak Zoya, ini penting banget soal. Enggak, emang segitu bahayanya? Iya, jadi otak itu punya salah satu, jadi kita di gini ya, simpelnya. Ini kita itu punya otak depan, namanya prefrontal cortex. Oke. Ini adalah otak yang membantu kita tuh, ini akal budi lah. Oke. Jadi kita baik, buruk, benar, salah tuh tergantung si prefrontal cortex kita ini. Oke. Ya. Terus kita juga punya satu otak namanya amigdala. Amigdala ini adalah otak emosi. Oke. Jadi dia itu hanya menyimpan emosi yang paling kuat aja. Makanya cinta dan benci bedanya tipis, man. Oke. Gara-gara dia kayak, wah benci, wah disimpan. Wah cinta banget, wah disimpan. Itu di amigdala tuh? Amigdala, oke. gitu. Jadi dia tuh disimpan di situ. Nah, yang diproses sama dia itu kan hanya yang kuat aja nih. Ininya istilahnya kesannya. Oke. Kita jadi kesan-kesan yang kuat. Nah pada waktu si individu itu nonton pornografi gitu ya. Dia itu bisa membuat setidak-tidaknya dopamin yang ada di tubuhnya, di hormon dopamin yang ada di tubuhnya dia itu mengacaukan si amigdala. Jadi amigdala jadi excited tuh. Oke. Gitu euforia ya, gitu kan. Ya. Kayak lo lagi misalnya buat mungkin bagi mereka yang drug user gitu, itu paling paham tuh perasaan seperti itu. Kalau yang tidak pernah menggunakan narkoba mungkin rasanya kayak lagi jatuh cinta kelepek-kelepek. Oh, oke. Itu exactly like that gitu. Sama kalau lu rasanya lagi patah hati yang anjing sakit banget nih gitu. Lagi gitu ya. Kena tuh ya. Kayak gitu tuh rasanya. Ya. Rasa itu membuat ya dia clouding gitu, artinya dia menutupi si prefrontal cortex sehingga kita tuh nggak bisa berpikir jernih. When we're watching porn. Waktu watching porn gitu ya, patah hati and so on and so forth. Jadi gini, semuanya itu dipicu oleh dopamin. Oke. Ya. Dopamin ini adalah hormon yang sebenarnya kita punya. Ini hormonnya sebenarnya hormon baik nih. Secara netral dia tuh hormonnya baik. Karena dia itu yang bikin kita tuh excited, seneng gitu. Terus bikin kita tuh jadi
apa sih kalau misalnya urusan seks sama cinta gitu ya. Naik tuh dia. Dia tuh yang bikin kita berbunga-bunga. Oke. Itu gitu. Dapat duit banyak, dopamin juga naik dong. Dopamin juga naik ya kan. Ya. Cuma sayangnya dopamin ini merupakan quick gratification atau pemuasan kebutuhan yang cepat. Jadi dia itu suka nggak bertahan lama gitu ya. Dopamin itu kadang-kadang suka disalahartikan. Wah, gue pasti cinta banget nih sama dia. Padahal menggebu-gebunya doang itu tuh masih dopamin efek gitu. Jadi dopamin itu dia ngasih, wah lu puas nih. Cari lagi gitu ya. Jadi pemuasannya tuh seperti itu gitu ya. Dan gak ada mentoknya tuh dopamin? Gak ada mentoknya masalahnya. Sama kenapa orang setiap ada adiksi. Kita ngomong apapun ya, alkohol, drug user porn, shopping. Iya kan sekarang gitu. Medsos. Nah itu kan memicu dopamin lo untuk minta lagi. Nih enak nih, minta lagi dong. Ini enak lah, minta lagi dong gitu. Nah bagi orang-orang yang gini, Mbak Zoya, gue kan kalau gue nonton porno, gue nggak perkosa orang. Gue bayar lagi. Mending bayar sekarang pakai VPN gratis. Nah, bokep mau capek gue. Apalagi yang paling pusing adalah pada waktu lagi pandemi. Banyak banget yang digratisin kan sama Pornhub kan gitu. Pada nonton fake taksi semua gitu kan rame-rame. Terus pada nonton gitu. Nah banyak pasangan yang akhirnya datang ke gue karena dopaminnya tuh gini. Minta lagi, wah seru nih, kayaknya asik nih. Terus datang ke gue, Mbak Zoya, selama work from home nih gitu ya, mereka konseling gini, kita udah nonton porno udah apa? Kok kita mati rasa ya Mbak? Nah nih dia. Mati rasa maksudnya dia apa tuh? Enggak turn on, enggak terangsang, padahal udah segala macam level porn sampai yang ada di tahap mual. Mual tuh apa? Kayak, ini kita ngapain sih? Sambil nonton sampai begitu. Iya, ini apaan? Kita ngapain nih gitu ya? Ini apaan sih gitu? Tapi dia udah coba semua tuh. Udah coba semua. BDS yang kacau-kacau gitu udah. Ya, yang sampai asphyxiation, ya kan, yang pakai plastik, gitu kan. Suka banget. Udah segala macem kan, gitu ya. Jadi itu udah segala macam sexual preference mereka dari nyobanya excited, seru sampai akhirnya begah. Kita apaan sih nih, gitu kan? Karena apa? Dopaminnya kan terus. Ayo dong minta lagi. Kalau misalnya kurang dia selalu meminta terus. Dan ketika dia nggak disuapin, gitu ya, dia akan bikin efeknya lu tuh kayak sakau. Dia akan bikin, wah kenapa nih gitu ya. Efek sakau ini juga dirasakan sama mereka-mereka yang pernah patah hati pasti. Makanya kan kalau misalnya baru putus sebentar gitu kan ada yang, harus ngubungin dia lagi, kayaknya mau mati. Rasa sakitnya tuh bener-bener keiris pisau padahal gak ada pisau. Itulah efek-efek dopamin yang bikin otak kita berpikir seperti itu gitu ya. Nah karena gue bukan ahli syaraf gitu ya. Gue cuma bisa mengatakan implementasi dari si dopamin ini dari otak gitu ya. Ketika lu craving dan lu memanjakan keinginan lo gitu ya. Craving tuh lu, aduh pengen banget nih, kayaknya kalau nonton ada yang salah. Jadi tahapan di mana tadinya ini hanya sebagai iseng berhadiah. Ini lucu, ini excited. Gue gak perkosa orang, gue gak ngapa-ngapain. Ini bikin bergairah gue kok awalnya. Ini bikin gue nafsu. Oke. Setelah itu ya, kalau lu gak nonton porno dulu, lu gak bisa kerja. Lu gak bisa kuliah. Ada tuh. Lu gak bisa beraktivitas. Lu mau kencan, gemeteran. Karena setiap cewek yang lu temuin, khususnya karena relatif lebih banyak cowok ya. Gitu, jadi setiap lu mau ketemu cewek misalnya udah lu kencan online gitu ya. Wah nih oke nih gitu udah ketemu. Ngelihat ceweknya aja lu udah 1000 adegan ada di sini. Sementara di dunia nyata kan cewek gak bisa dicolek basah kayak di film porno ya men. Malah kicep tatar pas lo ngomong itu dia gini. Ya, sumpah. Gini bener-bener ya. Dia gitu gini. Iya. Make sense ya? Oke. Make sense. Pas ketemu aslinya kicep malah. Pas ketemu aslinya dia cuma berani membayangkan. Nah yang paling parahnya adalah ketika dia akan berhubungan seks. Misalnya nih dia berhasil lah mengatasi tremor. Biasanya pada tremor tuh sampai parah. Sampai gemeteran karena menahan begitu besar fantasi-fantasi yang ada di sini lah gitu kan ya. Skenarionya kan kebanyakan tuh. Pas mereka mau oke, kita having sex misalnya one night stand nih gitu ya. Gak bisa ereksi. Karena itu ngeri. Prosedurnya beda.
Gue sih pernah dulu banget sebelum naik merit. Kok susah ya? Gue inget lu pernah curhat itu juga sih. Iya pernah gue. Itu sakti banget loh. Lu iya, bisa survive balik sendiri. Iya. Kebanyakan itu harus ditolong sama gue sebagai psikolog dan mesti kerja sama psikiater. Oke. Karena kan tremornya, terus ereksinya. Ereksinya itu udah gak bisa diobatin. Itu bener-bener soal urusan hati soalnya. Iya banget. Nah gila itu susah banget. Terus gitu nanti dia udah aduh. Kan murka dong. Nyalahin diri sendiri. Anjir nih cewek seksi banget. Gue mau banget. Dia juga mau sama gue. Ini kita gak ngomong pelecehan seksual apa segala macam. Ini bener-bener dia dua-duanya secara timbal balik konsensual gitu. Kayak I want you gitu. Ayo kita having sex gitu loh. Nggak bisa ereksi sama sekali. Iya. Karena ngerasa, tunggu. Kalau lu nonton film porno, lu nggak akan dinilai, lu nggak akan dijudge, dan lu nggak harus muasin si cewek itu kan. Iya. Lu tuh boleh egois, tanpa ada sentuhan, lu ngerangsang diri lu dapet ejakulasinya. Iya. Tapi dengan orang nyata, kan semua panca indera lu bermain. Betul. Bau badannya dia. Betul. Keringetnya dia gue lihat. Benar. Ya kan. Sentuhannya. Desahannya. Kecupannya dia kita rasain. Kan kita itu harus membagi pada semua sensasi. Nggak cuma di kelamin lo aja. Iya. Dan itu adalah prosedur yang sangat-sangat berbeda kan. Dan itu bikin lo stres dan akhirnya nggak bisa ereksi. Oke. Nggak bisa perform. Oke. Gitu. Ya. Nah itu baru yang one night stand. Lalu berjalan lagi nih. Si addict ini, si porn addict ini ngerasa aman lah. Pekerjaannya bagus. Dia gak butuh nonton porno dulu untuk bekerja. Biasanya dia pulang nyantai-nyantai gitu ya sebelum dia tidur. Either dia nge-wine atau gak usah lah nge-wine. Ngopi ada yang gitu juga kan. Iya. Terus dia nonton porno. Terus dia tidur. Dia bekerja seperti biasa. Kencan seperti biasa. Bisa nahan diri. Gak pakai tremor kata Mbak Zoya. Oke. Giliran dia pacaran. Makin serius. Ya wah nemu segala macam kecocokan. Yuk kita hubungan seks. Udah sampai di tahap hubungan seks nih. Pengen mencari sexual compatibility. Mbak, kenapa gue gak bisa ereksi ya? Padahal tiap pagi, kalau itu gue tetap morning erection. Ya kan, gue bangun pagi gue morning erection berarti tidak ada masalah dengan testosteron lo. Oke. Berarti lo sehat. Morning glory itu kalau cowok ya? Kenapa tapi kalau cowok, kalau bangun tidur kok langsung berdiri gitu tadi? Iya itu berarti testosteron lo sehat. Oh aman. Oke. Kalau itu gak berdiri malah agak gak aman tuh ya? Iya itu mungkin ada masalah dengan, biasanya ada kesehatan seksual lah. Itu mesti periksa ke androlog gitu ya. Nah. Kalau misalnya kurang lebih kan itunya aman, pagi-paginya dia bisa ereksi. Terus pas ini cewek dia sayang. Ya, dia juga udahlah berapa bulan lah pendekatan. Dua-duanya sama-sama single. Terus ya gitu, oke nih that's it nih gitu. Gue mau kencan banget mana cewek gitu. Dan udah di jalan berapa lama akhirnya dua-duanya memutuskan kita having sex you gitu. Kita pengen tahu. Itu sampai di tahapan itulah. Semuanya cocok. Sayang pula. Nggak bisa ereksi. Mampus kan? Oke. Oh itu ngaruh sampai gak bisa ke ereksi ngaruh sampai ke masalah psikologis, disfungsi ereksi, kepercayaan diri. Karena apa? Pernah nonton film Don Juan? Don Juan. Oh gue tahu tuh yang dia juga edik kan ya? Siapa yang main? Jordan Lloyd. Who's that guy? Ya gue pernah nonton tuh. Pokoknya dia kerjaannya masturbasi mulu ya. Nonton bokep mulu ya. Masturbasi nonton bokep tapi dia juga nidurin cewek-cewek yang seksi juga. Jadi kalau ketemu di bar di mana cewek-cewek yang keren-keren itu dia tidurin. Kan orang selalu bilang lu yang paling garingnya di Indonesia ya gitu ya. Itu adalah gini, udah lu udah nonton bokep nikah aja. Kata gampang emang nikah semua masalah lo selesai blar. Enggak lagi. Itu masalah tambah banyak. Kata nikah gampang ya kan. Gue bilang enggak bisa. Lu gak bisa menyelesaikan semuanya dengan nikah. Oh jangan supaya gak kena HIV nikah. Supaya gak ini nikah. Supaya gak zina nikah. Abis nikah dan jadi pasien gue. Repot gitu. Ya, jadi ini dia. Wah dia si Don Juan ini nih. Dia tidur sama cewek-cewek oke. Terus dia gitu kalau gak salah dia juga punya cewek. Ceweknya tuh si cantik lagi. Seksi banget tuh siapa tuh yang blonde itu. Aduh gue suka banget film itu lagi. Gue mau cari, gue penasaran. Don Juan kan ya? Don Juan. Yes.
Aduh, siapa ya namanya tuh cewek ya? Itu keren banget sih dia. Tapi ini film absurd sih. Aduh, siapa sih namanya ceweknya? Aduh, judulnya tuh bukan Don Juan tau? Bukan Don Juan. Bukan. Don John. Tuh ya, Don John. Penasaran ya? Mirip-mirip. Oh ya benar. Don John. Siapa ceweknya namanya? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Cowoknya, lu tahu Scarlett Johansson kan? Jasa Gordon-Levitt. Scarlett Johansson kan seksi banget men ya. Apalagi digambarkannya dia benar-benar bukan cewek yang murahan, bukan apa gitu. Ini udah seksi, pintar gitu ya. Semua yang kayaknya spek bidadari yang lo inginkan dari seorang pacar, apalagi calon istri itu ada di Scarlett Johansson gitu kan ya. Yang diperankan oleh Scarlett Johansson di film ini gitu ya, di film Don John. Terus apa yang terjadi? Dia habis hubungan seks sama pacarnya sekalipun, dia tetap balik-balik udahannya nonton porno. Oh, iya. Terus banyak cowok-cowok bilang, tapi kan gue kan karena nafsu gue gede Mbak Zoya gini. Udah jangan denial. Karena apa? Ya waktu lu sama cewek-cewek ini pasti lu ada pressure untuk lu perform. Untuk cowok sekeren gue, sesering gue mesti kasih lihat dong gaya kungfu panda gue sama lu nih ya kan. Gue mau muter, gue mau balik, gue mau koprol, gue mau ngapain gitu ya. Show off. Tapi begitu lu sama porn, lu kan tenang. Lu gak usah pakai baju zirah lo gitu The Night in Shining Armani gitu ya. Lu lepas gitu Lu cuma jadi diri lo. Dan ini ada 2 dimensi. Perempuan atau hasrat seksual apapun itu yang tidak menghakimi lu kan. Lu merasa safe di situ. Gitu. It's just you and your laptop ya. Iya, itulah yang membuat kenapa banyak laki-laki yang sudah menikah sekalipun. Gini ya, jadi gua tidak menyarankan gini. Bukannya gak boleh masturbasi, menurut gua masturbasi adalah perilaku seks yang paling sehat. Masturbasi. Lu gak ngehamilin, gak dihamilin, gak kena penyakit, gak menularkan penyakit juga. Menurut gue. Masturbasinya tapi sehat. Masturbasi yang sehat adalah masturbasi tanpa pornografi. Tahan dulu. Dalam pernikahan. Gak kebayang dia soalnya. Kita boleh bermasturbasi itu sehat. Iya. Tapi tidak menonton film porno. Iya. Mengandalkan fantasi lu bersama dengan pasangan lu. Kalau fantasi kita tidak dengan pasangan kita. Ini ngalamin banyak loh, tenang aja. Iya, banyak. Ini gak mau ngaku aja orang. Bohong aja orang. Misalnya kita udah married 4-5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Normal gak kita masturbasi membayangkan misalnya siapalah ya cewek seksi gitu ya, Pamela Anderson lah gitu, atau yang Kim Kardashian gitu loh. Kita kan gak cinta sama Kim ya, kita cuma pengen masturbasi dan keluar pakai Kim Kardashian fantasinya. Normal gak? Nah kalau mau dibilang normal nih susah, seolah-olah kalau normal berarti semuanya boleh, iya kan? Tidak. Apa yang normal belum tentu boleh. Apa yang normal belum tentu boleh, oke. Ya. Normal aja ngebayangin siapapun juga, iya kan? Gue boleh dong ngebayangin normal bayangin cowok-cowok ya. Itu baru aku dipertanyakan tuh. Kenapa nih? Jadi lo mau membayangkan siapapun itu adalah terserah fantasi lo. Tapi tujuannya apa dulu? Iya kan? Kalau misalnya lo kepengen punya hasrat yang lebih organik gitu kan. Kita menghindari pornografi karena pornografi tidak memiliki hasrat yang organik secara psikologis. Betul. Lo pengennya kan terkoneksi sama pasangan seks lu nih, bukan sama si bintang pornonya. Gitu ya. Iya. Kalau lu Pamela Anderson berarti lu masih gengnya Baywatch ya. Ketuaan gue sih. Ketuaan, sorry. Kim Kardashian deh ya. Atau Kylie lah zaman sekarang. Kylie ya kayak ginian gitu ya. Nah, jadi tua banget ya gue kelihatan. Sorry. Gak apa-apa, untung gue sama-sama tua jadi sudah lah ya. Lu sebenernya hot banget kan. Iya. Pada eranya kan hot banget. Kalau gue sukanya sama Jasmine Bleeth gitu. Menurut gue kok jadi cewek kayak gitu seksi banget. Tapi yang mana tuh? Jasmine Bleeth yang paling muda, yang terakhir sesinya. Oh, setelah rambutnya yang brunette. Iya, aduh, yuk. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh, kita kan bisa mau terkoneksi sama siapa nih? Kalau kita mau terkoneksi sama pasangan kita, gitu ya. Kita itu harus mulai membayangkan sesuatu yang excited supaya apa? Dopaminnya itu ada di proporsi yang tepat. Karena kalau kita ngebayangin orang lain, kita nggak akan pernah bisa nafsu lagi sama pasangan kita. Apalagi udah 10 tahun, 15 tahun. Bohong deh. Gini, bohong kalau ada orang nikah, nggak usah jauh-jauh 15 tahun, 5 tahun. Lu nikah 2 tahun aja lu bisa bosen. Nggak mungkin ada orang nggak bosen. Kayak hello, ya kan? Kalau nggak gue nggak laku. Bener. Gitu, tapi kan
Ada orang yang misalnya, aduh gue bosen nih kerja, gue keluar di kerjaan. Enggak gitu kan. Gue bosen nih di pernikahan ini, gue keluar dari pernikahan ini, gue mencerai. Gitu kan. Gitu. Kayak, wah aku lagi bosen nih gimana ya gitu. Oh kalau gue bosen berarti gue kurang terkoneksi nih sama teman-teman cewek gue, teman-teman cowok gue gitu ya. Jadi kalau misalnya gue cewek, gue harus juga punya dunia gue sendiri yang gak ada sama laki gue. Demikian juga si lakinya ini gitu ya. Jadi dia kalau dia lagi bosen begitu ya iyalah gitu. Kalau berdua melulu pasti ada yang salah juga sama relasi ini gitu. Nanti kalau dia punya kegiatannya masing-masing sendiri kan enak tuh pas ketemunya lagi bisa diobrolin. Nah dalam urusan seksual kalau lu bisa berbagi fantasi seksual. Lu berbagi rahasia itu lebih keren dibandingkan lu nonton porno berdua. Karena lu nonton porno, lu males kan? Kagak mikir. Wah gitu nafsu tuh yang, ayo yang, set. Tapi kalau misalnya lu berbagi fantasi kan organik. Misalnya gini, yang gue kebayang deh kalau misalnya lu dipakai sama si ini deh di depan gue. Gitu ya. Maksudnya dipakai tuh bukannya gue mau merendahkan, tapi itu kata-kata yang kayak, oh gitu ya lu udah banget. Gue juga mau ngeliat lu dipakai sama si ini. Gue pengen lihat lu dipakai sama Pamela Anderson. Gue pengen lihat lu dipakai sama siapalah gitu ya misalnya. Itu jauh lebih organik ya? Jauh lebih organik gitu ya. Jadi gini, izinkan pasangan lu itu untuk berbagi fantasinya tanpa lu hakimi. Karena kan kita punya pikiran liar masing-masing ya. Kan kita tensin dong kadang-kadang, aduh dia kalau gue terlalu liar ini dia bete gak ya? Nggak. Itu malah gak apa-apa? Itu malah gak apa-apa. Jadi gini, yang ini gue cuma fantasi doang ya gitu ya. Misal gue pengen ya lu pakai rantai ya kan. Helm ojek gitu ya. Kan enggak. Pakai jaket itu ya kan. Tapi sepatu hansip gitu kan. Setelah gue buka ya. Gue buka, gitu. Itu gitu, malah lebih enak kita ngomong gitu ya. Iya. Ketimbang kita browsing porno terus malah kita. Iya dong. Kalau kayak gitu kan lebih seru. Satu ya. Secara psikologis beruntungnya adalah lu tuh jadi kapanpun lu kepengen seks, lu pasti gampang banget turn on berdua sama pasangan lu. Karena lu berdua punya rahasia. Oh berarti terbuka kuncinya, gak apa-apa. Mau seliar apapun itu. Iya. Misalnya kita disuruh kamu pakai sarung yang itu ya yang petungan. Lu pakai Sailor Moon ya. Sarung Superman. Itu malah gak apa-apa. Yang penting dia happy. Iya. Tapi gantian ya. Tapi gantian. Dan juga gak semua fantasi ada yang bisa lu ceritain tapi gak selalu bisa lu aplikasikan kan. Karena sulitnya. Misalnya gitu ya. Misalnya gue pengen lu kayak Princess Leia di film di Star Wars yang waktu dia ditahan sama Jabba the Hutt. Lu mau cari Jabba the Hutt di mana ya kan. Misalnya gitu loh. Atau aku mau kamu pakai baju Nobita gitu kan capek juga ya. Ya kan capek juga. Tapi kemampuan lu bercerita, ketawa-ketawa berdua itu ningkatin dopamin sehingga lu berdua itu jadi excited. Oh, gitu. Ngaruh ya. Ngaruh. Ketimbang lu nonton porno. Lu jadi ketawa, gila Nobita kocak banget sih. Lu kok nafsunya mau Nobita? Iya yang soalnya Nobita tuh gini. Asik kan? Atau ya untuk peralihan nih, untuk peralihan. Sama kayak kalau narkoba kan ada lu dikasih oksikodon lah, dikasih apa. Kalau gue untuk peralihan, gue suka menyarankan pasangan-pasangan yang sudah teradiksi pornografi. Tapi ini dia yang udah terapi berapa lama sama gue dan juga sudah ke psikiater gitu ya. Itu biasanya gue akan saranin mereka untuk membuat skenario film porno versinya mereka. Oh itu gimana tuh? Jadi misalnya nih. Ada kreatifin dan scriptwriter. Lu jadi kreatif, jadi scriptwriter plus lu juga berdua jadi pemain. Misalnya nih, lo sama baby gitu ya. Kalau kita berdua bikin film porno hancur kali ya. Tulis. Kita bakal gimana nih? Itu mungkin bakal heboh tuh kayak, enggak lu mesti begini. Enggak lebih seru lu begini. Tapi kan lu jadi connected. Gue paham sekarang. Iya kan? Jadi dapet intimate ininya ya. Anjir, kok lu bisa kepikiran kayak gitu sih? Nggak apa-apa, gue pokoknya mau jadi. Ntar tiba-tiba lah, ntar ada Aquaman di situ. Ntar tiba-tiba ada Nobita, ada apa? Ada Aquaman ngapain? Ya kan? Nggak, tapi problemnya gini. Kalau pasangan kita nggak bisa diajak begitu. Misalnya, lu pasangan gue deh ya. Gue udah, ayo kita gitu. Menurut dia itu malah freak. Ya lu aneh deh. Nah itu dia. Lu banyak gak ngalamin pasien lo? Itu biasanya justru itu. Makanya udah dikasih pagar dulu tuh sama dia. Kayaknya aneh lu kalau bikin-bikin gitu. Udah normal aja deh. Sedangkan perasaan kita. Gue kalau normal udah gak bisa. Gue butuh yang lebih wild atau. Nah gue bukan mau nakut-nakutin sekali lagi. Ya gitu. Orang-orang suka pada. Wah nakut-nakutin nih gitu ya. Jadi gini. Berdasarkan penelitiannya dari Esther Perel ya. Esther Perel dan Tammy Nelson ini adalah dua seks terapis yang cukup terkenal gitu ya.
Terus mereka tuh punya buku, yang satu tentang infidelity, benar-benar mereka punya research tentang infidelity. Terus yang satu lagi itu tentang the new monogamy. Ya, jadi untuk monogami, untuk setia pada satu orang itu butuh energi yang besar sekali. Kita nggak bisa jadi temennya, ininya, itunya buat satu orang itu it's too much sebenarnya. Dan kita nggak sempurna, gitu ya. Jadi yang paling besar alasan orang selingkuh adalah ya kalau sama pasangannya dia itu merasa menjadi orang yang penuh kewajiban. Tapi kalau sama selingkuhannya dia bisa jadi versi lain yang dia nggak tunjukin depan pasangannya. Jadi buat mereka-mereka yang sering bilang normal-normal aja deh, lu jangan hiper, lu jangan lebay, lu jangan begini. Tahan mulut lo. Cobalah mendengarkan dia gitu. Apa sih yang terburuk yang akan terjadi kalau lu dengerin pasangan lo, kalau lu dengerin fantasi seksualnya, supaya dia bisa menjadi dirinya di depan lu. Semua orang kan pengen diterima. Yang paling parah adalah orang-orang itu selingkuh seringkali karena apa? Gue bisa jadi koboi kalau sama selingkuhan gue, biarpun selingkuhan gue speknya nggak bidadari. Jadi koboi. Gue pengen jadi koboi, men. Gue pengen jadi gini-gini. Gue pengen nakal. Nakal itu apa sih kadang-kadang? Nakal itu cuma, cuma juga pengen versi seru-seruan aja. Kalau di rumah kan jadi ayah yang bertanggung jawab, suami yang menafkahi, gitu kan ya. Harus bisa yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau gue pengen nakal sedikit, ntar dikomentarin misalnya. Itu tuh. Jangan liar gitu dong. Kamu jangan hiper. Lah kadang kamu sakit deh. Kan kita takutnya digituin dong. Atau cewek juga suka dapat gitu dari suaminya kayak gini. Kamu gak usah lebay, kita tuh biasa-biasa aja seksnya. Tapi aku mau eksplor gini, gak usah lah, gak usah jadi kayak perempuan nakal gitu. Kalau sama selingkuhannya, lo boleh ngapain aja, lo mau koprol, kayak lo mau jadi Wonder Woman, lo mau jadi apa, boleh lah lo gitu. Itulah gitu. Jadi ya kalau lo pengen punya pernikahan yang sustainable, ya yang berjangka panjang dan happy gitu ya. Pada saat lagi boring lo bisa chill gitu ya. Karena godaan itu ada setiap hari, semakin banyak network lo, temen lo semakin banyak bisa compare. Selalu ada cowok yang lebih ganteng, cewek yang lebih cantik gitu dan lebih pinter, lebih ini, lebih itu, lebih ini. Ya selalu ada gitu. Tapi, belum ada micet sekarang murah. Semua banyak micet, apalah gitu ya. Private itu connection, aduh banyak banget di sosmed juga gampang. Gitu betul. Apa sih yang nggak bisa gitu ya sekarang. Nah semakin kita itu nggak memberi peluang pada pasangan kita. Dulu lu suka fantasi begini, masih suka nggak sih lu sekarang gini? Atau lu suka yang kayak gimana yang gitu? Wah gila ya, gue nggak kebayang ya gitu ya. Tapi lu mau diterapkan apa enggak tuh? Enggak kan ya gitu. Yaudah kita bikin fantasi, kita bikin ala-ala aja. Udah selesai kayak begitu juga udah kok. Oke. Itu jauh lebih sehat tuh ya. Itu jauh lebih sehat. Ketimbang lo addiction porn yang lo bilang ya. Tadi kan lo bilang tadi bahayanya ereksi jadi sulit. Ada lagi gak yang lebih mematikan lah? Yang lebih mematikan yang orang itu mungkin gak sadar. Berdasarkan research itu seperti yang lo tonton di Netflix, itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Jadi kalau lo misalnya nonton pornografi minimal gitu ya 3 kali seminggu, apalagi 5 kali seminggu, itu most likely kurun waktu 20 tahunan lagi, itu bisa membuat otak lo tuh sama rusaknya seperti otak seorang yang pecandu kokain. Oh shit. Gitu. Itu banyak banget sih di apa namanya, lo bisa browsing gitu riset-risetnya. Memang ada baru-baru ini kan gue diwawancara nih, lagi ada ada acara di PL waktu itu di Panggung di Luhur, itu ada alumni gitu ya, wawancara itu tentang pornografi, terus viral lah gitu video wawancara itu. Terus banyak karena orang-orang ya pada protes kan, gue bilang ini, ya adiksi pornografi bisa menyebabkan kerusakan otak. Enggak lah, gue gak apa-apa. Banyak yang begitu. Banyak kan yang begitu kan, banyak kan. Ya terus ada satu lagi orang yang bilang gini, nih ada penelitian dari Indiana University, which is gue kepengen banget masuk S3 di situ. Itu kan ada Kinsey Institute gitu ya. Nah salah satu ahlinya, neurological science kalau gak salah ya, dia tuh mengatakan bahwa enggak kok, itu gak seperti yang dibilang orang-orang, dopaminnya gak begitu, tapi dia gak menyertakan bukti. Gue bilang gini, oke deh, gue kan bukan ahli neurologi, ya gue nggak ngerti neuroscience-nya gimana. Gue lebih paham tentang neuropsikologinya lah gitu, bagaimana masalah dopamin dan hormon ini bisa mempengaruhi lo dan pernikahan lo dan relasi lo secara psikologis gitu kan. Tapi gini aja deh, gue bilang, kalau lo percaya ya, research itu kan harus dibuktikan gitu ya. Masalahnya gue cari risetnya si orang ini benar-benar legit sih, ada ya di Indiana. Cuma gue nggak nemuin researchnya yang
yang mendukung kata-katanya dia waktu diwawancara. Mungkin nggak sempet kali ya. Dia bilang, gue nggak nemuin sih, tapi kalau memang benar-benar tidak ada efek dopamin sama sekali dalam adiksi pornografi, ya udah, if you want to believe that, lu boleh percaya bahwa tidak ada kerusakan otak. Tapi yang gue hadapi, ya sebelum sampai pada kerusakan otak itu, ada berapa pernikahan hancur, ada berapa hati yang patah gara-gara gila dia lebih suka sama porno dibandingkan sama gue, Mbak. Gua itu tuh, banyak tuh yang cerita sama lo kayak gitu ya? Kan, banyak yang konseling, banyak yang cerita, banyak yang curhat, apalagi di sosmed. Abis itu banyak banget, iya nih Mbak suami saya nih giniin saya. Emangnya saya tuh gak menarik lagi, padahal masih pada cantik, masih pada seksi. Tapi adiksi itu bikin dia tuh jadi galak sama anaknya. Ya kan, ngamuk-ngamuk, pokoknya gak bisa diganggu-gugat. Kalau di toilet mesti sendiri, terus marah-marah ya kan, lama banget di toilet. Wah gitu, ya kayak gitu-gitu lah, gak bisa kerja, gak bisa apa. Itu nyata. Jadi buat orang-orang yang bilang, gue gak percaya Mbak, gak ada kerusakan otak. Oke, anggap aja gak ada kerusakan otak dalam 20 tahun. Tapi kalau perilaku lo itu membuat lo jadi disfungsi ereksi, itu nyata loh. Itu nyata, itu nyata. Karena yang paling menarik dari lo adalah, lo beneran pernah ke US untuk study, dan lo beneran pernah ke studio Vivid ya. Iya. Untuk kata Vivid tuh itu Vivid tuh udah agak zaman dulu kali ya. Iya, itu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu Vivid tuh kayak PH terbesar untuk pornografi, dan lu lihat sendiri bagaimana mereka melakukan hubungan seks dan mereka tuh profesional ternyata. Oh, very professional. Terus gue itu diajak karena gue ketipu, gue pikir mereka realita. Gue tertipu. Nah, semua orang memikir ternyata kan itu kan film ya. Jadi itu manusia. Hubungan manusia lain. Harusnya kita juga bisa dong. Iya dong. Gitu kan, sesimpel itu. Sama dong kita, gue mikirnya. Nah, gue kan sebagai orang yang nerd gitu ya, gue kan selalu percaya banget sama riset, sama teori dong gitu kan ya. Karena apa, riset dan teori itu adalah kumpulan fakta-fakta yang ada di sini. Makanya gue suka enak kalau orang bilang gini, alah Mbak Zoe lu jago teori doang loh. Men, teori itu adalah dari fakta yang terjadi di lapangan yang bisa digeneralisasi dan berlaku sama lu gitu kan ya. Dan lu udah ke lapangannya nih. Lu ke lapangannya nih kan, dan lu lihat sendiri. Gue melihat dari proses casting, men. Ntar lo, kira-kira kalau orang main film kan dilihat di rambut. Lu pasti ngiri banget sama gue gak sih? Kan, kalau kita casting film kan ada dialognya, dilihat. Oh, kalau mereka apa yang pertama casting itu mereka akan dikasih lihat dulu badannya apa, mereka mesti ngasih lihat badan, mereka nyaman gak tuh pas berdiri. Nah cewek gak cowok loh itu. Iya dua-duanya ya. Gitu. Jadi gue dikasih lihat sekilas, tapi kan gue gak boleh merekam sama sekali gitu ya. Terus udah gitu abis lihat situ, karena gue benar-benar pengen tahu industri pornografi apa. Kan gue pengen tahu siapa yang gue lawan nih. Apa nih yang gue lawan gitu kan ya. Terus mereka berbaik hati aja, cuek banget karena kan mereka legal gitu kan ya. Terus udah gitu udah dari tahapan itu, jadi gua itu diajarin jenjang karir di sana. Ada jenjang karirnya, jangan sedih lo, kalah lo kita lo. Jenjang karir untuk menjadi super porn star. Untuk menjadi superstarsnya di sana. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nama lo Onat gitu ya, kalau lo udah di jenjang yang paling tinggi, namanya akan jadi Onat the Boss. Jadi judulnya udah pakai nama lo, berarti harkat lo udah paling tinggi. Kastanya tuh udah paling atas. Kalau misalnya judulnya masih misalnya Meadow in the Field, masih nggak pakai nama lu, berarti itu masih cameo lah ya. Iya. Cameo. Belum megang dia. Lu masih scene-scene yang biasa, tapi scene-scene yang paling top-topnya itu dipegang sama porn star yang namanya udah masuk di judul. Oke. Gitu. Jadi kalau judulnya masih standar-standar, itu berarti dia masih kayak kalau eselon 3 kali ya masih. Kalau dia udah ini dia berarti udah well trained. Dia udah well trained. Jadi dari mana kita taunya jenjang karirnya paling tinggi? Adegannya makin susah. Contohnya? Misalnya ada salah satu adegan yang gue nggak bisa terlalu gamblang ya ngomongin sini, nanti contoh lagi orang mati gue ya kan. Jadi misalnya ada beberapa adegan di mana dia mesti taruhlah yang anal seks deh gitu ya. Atau yang paling sering lo lihat selain anal seks itu adalah ini kan yang di penis, dia lagi ngasih blow job, terus penisnya hampir nyekek dia di tenggorokan gitu kan, terus dia akan menangis di mana dia harus menangis tapi keenakan menangisnya, terus dibikin maskaranya yang nggak waterproof jadi hitam-hitam di sini kan, biar kelihatan banget kan. Itu gue suka banget. Itu kayaknya fantasi banyak sekali pria deh. Tapi itu sebenarnya well trained ya mereka ya. Mereka acting. Untuk bisa perform seperti ini,
ya, ini satu adegan ini bisa pada waktu itu sekitar kisaran $5.000 sampai $7.000. Oke. Untuk kecekek begitu. Oh shit. Ya. 5.000 sampai 70.000 satu adegan, bukan satu film. Anjir tumpah. Tapi mereka itu harus latihan kurang lebih 10 harian. Oke. Untuk merelaksasi tenggorokannya. Dan dia ada nelen semacam pil supaya dia nggak kecekek di sininya. Supaya nggak kering tenggorokannya tiba-tiba. Karena kan kita kan pasti salivanya keluar, apa sih saliva itu ludahnya keluar kan, dan itu membuat lo kan jadi kering kan, sama kalau lagi dokter gigi kan bisa kering kan. Iya. Itu ada tuh supaya lo nyaman tenggorokannya. Terus yang cewek satu lagi misalnya dia mau anal gitu ya. Dia kan harus anal tapi dengan muka keenakan. Kalau laki-laki ya, gue nggak mau bicara homoseksual ya di sini ya. Laki-laki itu punya prostat sehingga ketika dia diberi anal ya baik oleh ada kan toys yang juga buat anal tuh ya, dan bisa dipakai sama heteroseksual juga. Nah kalau dia kena itu dia bisa terangsang. Kalau cewek kan nggak ada prostat. Jadi dia nggak senikmat cowok, nggak bisa dapat orgasme gitu amat sebenarnya. Tapi kalau di film-film tuh kayak mereka keenakan deh. Nah mereka latihannya 2 minggu. Oh ada ini apa namanya kalau kayak 2 minggu apa kalau lagi lahir apa? Training. Bukan. Relaksasi. Gladi resik. Ada gladi resik ya? Ada gladi resiknya. Oh bukan tiba-tiba ceprut gitu? Nggak bisa. Oh berarti kita dikasih halu-haluan gitu ya? Jadi ada readingnya pada saat lagi baca skrip, ada reading. Reading itu ada ini, ditempel-tempelin. Oh lokasinya lo mesti begini, ininya begini. Itu yang udah paling mahal tuh. Itu satu adegan itu ada dalam adegan itu ada tiga aktivitas seksual bersamaan gitu ya. Dan itu harganya sekitar $15.000 sampai $20.000 pada waktu itu. 10-11 tahun lalu gitu. Jadi si individu ini tuh bisa di tengah-tengah situ, terus dia perform itu benar-benar mesti enak gayanya. Jadi dia mesti latihan relaksasi 2 minggu dulu. Nah waktu gue interview, gue bilang gini, wah kalian itu pengen disebut sebagai apa sih, pornstar atau apa, kan pasti gue mesti nanya dulu dong, gitu. Sama kayak lo ketemu kan nanya, baru dipanggil dokter atau apa sih gitu ya. Gue juga nanya, lu mau dipanggil apa gitu kan ya. Gue kan udah kepikir paling dia mau dipanggilnya pornstar atau actress gitu ya. Dia bilang, oh I'm a sex athlete. Gue yang gue jarang kaget men. Jadi orang tuh yang, why? If you don't mind gitu ya. Dia pengen sex athlete. Sex athlete. Oke. Itu, why do you think you're a sex athlete? Because dia bilang gitu, I have to train myself. I have to practice relaxation for at least 2 weeks to get to this scene. Dia bilang gitu. Jadi gue mesti latihan mampus-mampusan untuk lihat kayak begitu. Dan demikian juga kalau misalnya lu ke Thailand, lu ke Patpong. Ini gue bukannya nyuruh ya by the way. Yang lu ke Patpong atau ke Pattaya gitu ya. Terus gue kan suka tuh nonton sex show gitu kan ya. Gue kagum banget kan sama mereka yang bisa squirting kayak air mancur. Main pingpong, rokok pakai vaginanya. Terus main gendang pakai penisnya. Dangdung itu kan. Gimana? Itu gimana itu ya? Gimana gitu. Mereka semua itu pakai latihan. Nah kalau lu ke wisata seks, lu nonton pornografi, terus lu mau ngambil semuanya itu langsung ke pasangan lo, ya kan lu nggak bisa langsung gini, yang tuh dia bisa kayak mancur, lu juga dong gitu kan ya. Ntar dibalas lagi, yang dia bisa gendangnya begitu, lu juga dong gitu kan ya. Lu jangan mentah-mentah ngambil itu yang mereka harus training, harus latihan. Sama aja kayak lu ngeliat atlet kan ngap ya. Ngap. Lu buang waktu, lu udah make waktu lu untuk latihan apa sih? Untuk bikin punya adegan gini. Lagian, bukannya hubungan seks itu kan it take love to make love. Yes. Lu tuh mau bercinta, lu bukan mau show off kan? Iya. Lu pengen sama-sama enak, lu pengen dapetin orgasm, tapi lu juga pengen enak meskipun lagi gak ada orgasm. Iya kan? Kan itu tujuannya. Jadi kenapa lu mesti gaya helikopter, lu mesti koprol ke sini, lu mau begini, kenapa gitu maksud gue. Tapi lu tetap bisa excited kan dengan bertukar fantasi seksual tadi. Karena lu mau saingan sama seks atlet, nggak bisa. Gak bisa. Ini gue juga mungkin mau mengingatkan bagi setiap perempuan, ya, lu udah nikah ataupun belum, lu punya pasangan yang lagi adiksi pornografi. Jangan menjadikan diri lo seperti si bintang porno. Satu, lu gak akan bisa jadi kayak bintang porno. Karena ada gini,
emang aku kurangnya apa sih? Kamu pengen tuh adegan kayak gitu, aku beli deh. Lingerie yang kayak begitu, aku beli deh bra yang kayak gitu. Aku dicambuk-cambuk deh kayak di situ deh. Gue diginiin deh. Nggak bisa juga kan? Iya. Jadi kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba aja. Iya. Kan kadang kan keegoisan kalau orang nonton porn kan gitu ya. Pokoknya aku pengen kamu sama kayak di adegan itu. Baru aku turn on gitu. Itu kan porn kasih kita halu-haluan itu kan. Iya dong. Pada kenyataannya kan. Iya. Kadang-kadang kan kita juga ngide. Gak usah jauh-jauh deh misalnya gini nih. Lu ngide banget soal lu pengen makan sesuatu gitu ya. Gue pengen banget nih sesuatu nih justru enak banget nih. Ide lu tuh udah sampai gini. Begitu lu makan, biasa aja men. Ya. Expectation is a bitch. Gue setuju lagi. Gue setuju banget. Itu ya menurut tuh bahaya banget dong ya kalau. Nah dari pasien yang lu tanganin ya, ada yang gak sembuh gak? Maksud gue ada yang mempan gak? Ada addictionnya udah pol aja, udah maksimal. Kalau yang udah pol banget, biasanya gue harus kerjasama dengan Ali Syaraf juga. Ada beberapa yang sampai foto. Haji Naim ya diurut. Mungkin bisa di bengkel Haji Naim, gue gak tahu ya. Belum pernah kerja sama Haji Naim sih gue. Jadi, Ali Syaraf nih. Kalau ada Ali Syaraf tuh kadang-kadang lu bisa ngeliat tuh ya. Ada beberapa ya yang udah sampai dibandingin tuh. Apa otaknya. Sumpah lo? Otaknya sama adik. Gue juga diajarin sama mereka gitu. Lu lihat ya Zoya gitu. Jadi ini adalah otak ini pasien kita ya gitu. Ini otaknya ini gitu ya. Terus gue sampai oh my God, kan beda ya. Lu baca buku, lu belajar, lu kuliah gitu. Begitu ngelihat aslinya kayak, andai kata gue bisa menukar chip ini ya, gue kasih ke semua orang untuk ngelihat segini loh dampaknya. Itu ya kan tetap aja ada kerahasiaan segala macam. Gue nggak bisa buka itu. Jadi gue sampai, wah gila abis segini amat orang. Ya udah kalau kayak gitu ya mereka mesti ada urusan neurologi juga gitu. Which is sudah bukan urusan lo lagi ya. Iya agak susah gitu. Kalau gue paling membantu kayak pasangannya gimana sih caranya dia. Jadi kalau udah habis dari neurologi dikasih tahu nih Zoe, saya udah bikin begini ya gitu. Ya udah aku terapi perilaku ya Prof gitu misalnya. Oh, ada juga tuh terapi perilaku. Terapi perilakunya itu adalah gimana caranya lu tertarik secara organik lagi. Karena udah biasa sama porn kan susah. Susah. Gitu, terus latihannya, terus ejakulasi prematurnya. Dia mesti ngapain saat ejakulasi prematur. Ya. Latihan Kegel exercise tiap pagi. Belajar menikmati sensasi, ada sensasi fokus terapi namanya. Gitu, jadi pelik. Nah yang masih bisa lebih banyak gue handle kalau masih paling cuma butuh psikiater. Karena kadang-kadang mereka tuh gak bisa tidur juga kan. Terus terobsesi terus. Terus kayak ngerasa harinya ada yang salah kalau gak nonton porn gitu. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Terus itu kayak ngerasa enggak gue gak kenapa-napa kok, cari pembenaran. Nah itu yang sulit. Oke.